Kabar Gembira Indonesia, kita bertemu lagi dengan acara Blak-Blakan. Kali ini tamu saya luar biasa, Bos Dua Kelinci, Pak Hadi Sutiono. Selamat pagi Pak Hadi. Selamat pagi Pak Ali. Apa kabar? Semangat luar biasa. Luar biasa ya. Kena COVID masih semangat? Masih semangat terus. Tetap semangat. Seberapa COVID mengganggu Dua Kelinci? Ya ganggu sedikit lah, nggak banyak lah. Ada ganggu sedikit ya. Ganggu itu turun atau? Ya 10%, 20% gitu lah. Ya, dari jenis apanya? Jenis produk apa yang paling? Merata lah, merata saya rasa. Ya, merata ya. Untuk produk ekspor atau impor atau? Ekspor ya terganggu sedikit ya lah. Terganggu sedikit. Kalau cuma 10%, berarti jauh lebih bagus daripada yang lain ya? Ya, mereka masih makan lah, mereka masih nyamil gitu kira-kira. THR? Kita kasih 100% dong. Aman, luar biasa. Luar biasa. Ya, ya. Ada yang sampai dirumahkan? Enggak Pak, kalau karyawan di Pati enggak. Cuma ya kita gilir, ya secara umum enggak Kak. Kalau cuma turun 10%, 20% kan enggak banyak pengaruh Pak. Kalau untuk karyawannya ya. Kalau untuk kantor ya sebagian work from home ya. 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 Work from home kan berarti masih. Masih. Gaji sih jalan terus 100% semua. Ya. Tidak kita kurangi. Apa justru ada hikmah COVID ini? Hikmah, ya kadang-kadang kan the power of kepepet Pak. Kalau orang kepepet kan akalnya keluar semua. Menarik sekali. The power of kepepet. Akal yang kepepet itu apa? Ya mau nggak mau ya banyak lah ya. Mau nggak mau ya semua akal dikeluarin. Yang penting halal Pak ya. Yang penting nggak dosa gitu. Pak Hadi nggak kemana-mana? Sementara nggak, hampir 2 bulan di rumah aja. Nggak ninjau pabrik kalau gitu? Nggak boleh sama saudara-saudara saya. Nggak boleh keluar, saya di karantina. Tapi aman juga pabriknya? Aman. Tim kita ada tim COVID-19, Dua Kelinci, luar biasa mereka Pak. Oh. Mereka luar biasa. Protokolnya bagaimana protokolnya di pabrik? Oke semua Pak, nggak masalah ya. Pakai sabun, pakai semua. Masker. Semua kita kasih semua, kita support semua. Tim kami luar biasa. Gitu. Kemarin minggu lalu juga dari Kapolres dan Pak Dandim datang, dia juga surprise. Dia juga kita pakai seperti astronot baru boleh masuk. Jadi dia juga kaget kok begini. Terus kita sampaikan memang belum ada COVID pun kita juga sangat ketat gitu. Gitu. Kalau di Jakarta kan sampai harus tutup. Kalau di Jawa Tengah? Enggak. Kita kan dapat izin dari kementerian mana itu Pak. Saya juga lupa, perdagangan ya dapat izin bahwa kita boleh operasi terus. Dan enggak semua tim kita kasih fotokopi itu sehingga di jalan semua lancar, nggak ada gangguan apa-apa. Nah nanti biasanya kan salah satu rezekinya Dua Kelinci itu kan Hari Raya Idul Fitri. Saya tahu pasti banyak dikunjungi karena menjadi tempat wisata yang sangat nyaman. Itu rest area Dua Kelinci tahun ini nggak ada acara Pak. Jadi kita nggak ada acara, tapi warung Pati masih buka, kios masih buka. Tentu pasti turun pasti. Prediksi kami cuma mungkin sisa kunjungan barangkali cuma paling-paling tinggal 40% barangkali. Biasanya sampai berapa ribu? Ya kalau kalau saya punya data itu bisa dalam 10 hari menjelang Lebaran dan setelah Lebaran itu bisa 40.000 orang datang Pak. Wah, luar biasa. Ya. Mungkin tahun ini paling-paling 10.000 sekian barangkali. Mereka datang sengaja untuk menonton, beli, atau menyaksikan pabrik, atau untuk istirahat atau begitu? Nggak ikut menyaksikan pabrik Pak, karena sudah tahun ke-8 ya ini Pak. Jadi tahun ini mungkin tahun ke-9 kita selalu ada gratis kopi. Kita kasih ada tenda yang ada AC-nya, ada kursi pijatnya free semua, gratis kopi juga free, pijat free. Kita siapkan musola.
Ya, tapi kalau ke warung Pati ya bayar Pak. Kalau oleh-oleh juga kios kelinci kita juga bayar dan mereka bisa santai, bisa istirahat, mau mandi bisa, mau sholat juga kita siapkan semuanya, kira-kira begitu Pak. Untuk anak-anak kecil bisa main bola ya. Bahkan ini kita lagi bikin taman kelinci Pak, tapi karena kena ini ya kita belum isi kelincinya, tapi tamannya sudah jadi nih, supaya anak-anak bisa main sama kelinci gitu. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti 2 tahun lagi kita bangun museum kelinci juga, museum Jadi, 2 kelinci. memang akan didesain sebagai tempat wisata industri begitu. Iya, bisa juga begitu, bisa juga. Jadi kelak misalnya anak-anak sekolah seperti Ya, itu, ya. ada pengunjung Ya. hari raya begitu bisa melihat Betul. mesin, bisa melihat Ya. proses produksi. Ya, istilahnya wisata industri ya. Jadi mereka lihat wisata industri, lihat ke dalam. Terus kalau kebanyakan anak-anak ya, nanti kita kasih ada taman kelinci, bisa lihat kelincinya juga. Boleh di-sharing sama penonton Pak Hadi, syaratnya untuk bisa Oh, bikin surat aja ke situ. Jadwalkan tanggalnya. Tapi saat ini kan sudah berhenti 2 bulan, Pak. Karena dengan adanya COVID-19 kan kita berhenti total wisata industri, berhenti 2 bulan ini. Nanti kalau aman lanjut apa-apa. bisa diceritakan sedikit tentang pabriknya Pak Hadi, sudah berapa hektar, berapa mesin? Oh, enggak, sebetulnya yang lebih hebat dari saya banyak kok Pak. Saat ini area kita 17 hektar maksud saya Pak. Ya, 17 hektar, ya. Itu diisi berapa mesin? Wah, kalau bicara mesin saya belum ngitung Pak. Ya. Itu untuk memproduksi apa saja? Ya, kacang garing, ada kacang bersalut. Itu backbone-nya ya, yang Ya, pertama kali. iya betul. Kacang garing, kacang bersalut, terus ada pilus, ada tortilla, ada wafer, ada waci terakhir ini, dan kacang oven sukro itu juga ya. Yang maskot apa? Yang Saat ini kalau bicara brand ya maskot kita malah yang nomor 1 malah sukro. Sukro ya? Iya, saat ini. Disukai oleh anak muda Iya. atau umum siapa saja? Umum Pak, mereka merasa praktis, gak usah ngoncek-ngoncek, tinggal telan aja. Oh, Ya. untuk ini juga ya, seperti kerupuk kalau Iya, kadang-kadang mereka yang sukro ori bisa untuk seperti kerupuk, makan sama bakso, makan sama soto, ada macam-macam ya. sesudah sukro apa? Kurang lebih sama lah. TikTok kita, brand kita TikTok untuk pilih juga cukup bagus. Ya 3 besar itu Pak, sukro, TikTok sama 2 kelinci. Sama 2 lingkar. Ya, yang lain masih yang lain memang perlu perjuangan masih Pak. Yang terakhir kuaci ya? Ya, kuaci. Bagaimana bisa diceritakan lahirnya kuaci? Ya, karena teman-teman info kita ini kok kelihatannya kok trennya kuaci mulai tumbuh besar di pasar. Gimana kalau kita masuk? Ya sudah pelajari terus kita masuk. Namanya Fuso ya? Ya, namanya Fuso. Kenapa dinamakan Fuso? Ya, Fu itu kan orang bilang kan hoki Fu itu Pak. Oh, ya. iya. So itu panjang umur Pak. Sudah hoki panjang umur ya? Ya. Fu itu makmur lah, makmur. Bukan hoki, makmur yang betul. Makmur. Sudah berapa bulan ini? Fuso sudah 6 bulan ada Pak saya rasa. Tren pasar menerima? Ya tumbuh bagus, Dalam negeri atau luar negeri? Sementara dalam Pak, luar belum ya. Kalau backbone-nya, induknya, kacang garingnya bagaimana kacang garingnya? Ya kalau kita mau ngomong terus terang bahwa kacang garing ini kan trennya agak turun Pak. Karena banyak anak-anak muda, anak-anak kecil mungkin nggak mau repot-repot ngupas kulitnya barangkali Pak. Secara umum semua kalau kulit trennya menurun. Pak Hadi, sekarang kita berbicara sedikit sejarah ya. Itu lahirnya di Pati atau di Surabaya dulu atau bagaimana? Iya. Ya.
Di Surabaya lah, kami awalnya tahun 72 ya. Jadi kita repacking di rumah sama orang tua saya, sama saudara. Di Jalan Kelantan nomor 12 ya. Jalan Kelantan 12 di Perak itu ya, Surabaya. Dengan luas rumah cuma 220 meter persegi, kami 7 bersaudara sama orang tua. Kita mulai packing, hanya packing aja kacang garing. Tahun 72. 13 tahun kemudian, tahun 85 saya baru buka PT Dua Kelinci di Pati. Kira-kira begitu. Ya. Mengapa kok menemukan bisnis kacang? Ya nggak sengaja juga lah. Saat itu tahun 70-an itu ada teman papa titip ke kami, suruh bantu jualkan kacang garing yang sudah dikemas gitu. Oh, jadi awal mulanya Pak Hadi punya toko. Ya, punya toko. Toko kemudian dititipi Ya, suruh kacang. jual. Ya. Laris. Laris sekali. Tapi karena merek itu sama, mirip dengan market leader zaman itu, akhirnya sama market leadernya diperingati di koran. Akhirnya temen papa berhenti nggak produksi, akhirnya kita yang ngelanjutin bikin merek sendiri. Awalnya merek Sari Gurih tapi gambarnya memang Dua Kelinci. Tapi orang Indonesia ini kan nggak baca tulisan, baca gambar. Jadi bacanya Dua Kelinci, terus akhirnya tahun 80 sekian kita ganti jadi Dua Kelinci. Padahal merek pertama namanya Sari Gurih tapi gambarnya Dua Kelinci. Ya. Terus orang bacanya Dua Kelinci terus ya. Pokoknya yang ada gambarnya Dua Kelinci itu loh. Ya, betul. Ya, akhirnya dibikinlah mereknya. Kita ganti jadi Dua Kelinci. Jadi itu namanya berarti musibah membawa berkah bagi Pak Hadi. Ada orang yang titip kacang, Iya, kemudian ternyata mirip sama market leader. Ya, sama Market leader. market leader diperingatkan tidak Dia berhenti, boleh, ya. kemudian dia berhenti. Ya, Pak Hadi meneruskan sendiri dengan merek sendiri. dengan merek sendiri Betul. dan jalan. Iya. 13 tahun kemudian baru ke Pati, buka pabrik di Pati. Jadi kalau itu 72, 13 tahun kemudian berarti Ya. tahun 85. 85 ke Pati. Ya, maksudnya sudah buka, Pak. 85 saya beli tanah di Pati 2 hektar. Tahun 85 satu tahun kemudian sudah buka PT Dua Kelinci. 86-nya. 85 ya. Oh, 85. Beli tanahnya 84, Pak. Oh, Ya. oke. Ya, ya. Mengapa kok dipilih Pati? Ya, karena industri kacang garing ini kumpul di Kresiden Pati, Pak. Oh, Kresiden Pati ya. Jadi dari Pati, Kudus, Mayong, Jepara itu kalau saya total zaman itu 20 lebih, Pak, pabrik kacang. oh, iya, iya. Ya, saya masuk ke memang areanya pabrik kacang di sini. Itu karena mereka banyak produksi kacang, petani-petani bikin kacang, menanam kacang atau bagaimana? Enggak juga, sebetulnya mungkin cuma 10% dari total lahan kacang di Indonesia, di Jawa yang ada di Kresiden Pati. Cuma entah bagaimana sejarahnya kok mereka kumpul semua di situ. Iya. Iya, jadi kumpul semua di situ. Nah, Pak Hadi pun ikut kumpul di sana. Iya, saya satu-satunya orang Jawa Timur yang ke sana. Lainnya Jawa Tengah. Pendatang. Sekarang masih 20 atau sudah berkurang? Sekarang mungkin sisa 10 barangkali. Oh, tinggal 10. Tapi kalau seluruh Indonesia mungkin saat itu ada 30 lebih. Oh, Ada di Gombong itu, Gombong ya betul ya, Kebumen Gombong ya, Gombong ada 45 pabrik, di Tegal ada 23, di Cirebon ada 23, Mojokerto ada 1-2. Tapi paling banyak di Kresiden Pati, Pak, 20 lebih saya rasa. iya. Bagaimana kisah mengembangkannya? Dari Kelantan, repacking saja, Ya, kemudian dijual di tokonya Pak Hadi, kemudian laku, kemudian berani beli tanah 2 hektar di Pati. Bagaimana ceritanya? iya kadang-kadang saya pikir ya cuma nasib aja lah, Pak. Saya ini mengalir aja kok, enggak punya target, enggak punya mimpi yang mulu-mulu. Saya bisa ke Pati itu karena saya minta kacang. Mereka supply nggak bisa, tunda-tunda, saya minta, nggak ada, tunggu, bla 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 gitu. Akhirnya saya termotivasi untuk ke Pati buka pabrik. Karena itu aja kok, nggak lebih dari itu. Iya, iya. Minta nggak ada barang, padahal yang beli ngantri. Iya. Zaman itu kan memang
Demandnya kan oversupply Pak. Jadi permintaan banyak tahun 70, 80 itu kan industri bisnis baru mulai tumbuh kembang ya. Sampai ada pemeo orang kalau mengatakan laris, larisnya seperti kacang garing. Iya, dulu itu, sekarang nggak boleh. Sekarang larisnya seperti 2 kelinci Pak. Iya. Boleh diceritakan, apakah itu boleh dikatakan turun-temurun, artinya itu sudah didahului oleh Papa, Iya. atau ini idenya Pak Hadi? Ya pasti Pak, semua dari Papa Mama. Kalau nggak ada Papa Mama kan nggak ada saya juga Pak. Ya. Nah, seberapa Papa Mama punya andil terhadap dua klinik? Ya kalau masih waktu itu ya, tapi waktu itu kita semua keluarga ikut bantu lah Pak di Kelantan, yang cuma kita tidur sama kacang, pagi kerja mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Ibu saya rajin luar biasa ya, tapi dia cuma pada tahun 77 sudah nggak ada Pak. Itu sayangnya itu. Kalau ke Pati saya yang ke Pati Pak. Kalau di Kelantan memang mama keluarga sama orang tua. Kalau yang ke Pati saya sendiri yang ke Pati. Oh, oke. Jadi bagaimana mengatakannya? Founding father-nya Tetap orang tua saya. tetap orang Sama mama, papa kemudian mama yang ya. mengembangkan menjadi pabrik. Ya, kira-kira gitu Pak ya. Itu Pak Hadi. Ya. Siapa yang lebih berperan? Papa, Mama, atau Papa dan Mama? Sebetulnya dua-dua Pak, tapi karena mama itu tahun 77. Sebetulnya kalau dua-dua masih ada, peran mama lebih banyak Pak. Sangat rajin, tanggung jawab. Padahal ya nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung Pak. Tapi dia luar biasa. Tapi sayang dia meninggal pada usia sangat relatif muda Pak ya. Umur 57 kalau nggak salah. Sudah nggak ada, jantungnya bocor ya. Saat itu kan nggak bisa diobati. Tahun 77 Pak nggak ada. Tahun 77 bukannya dua kelinci sudah besar? Belum Pak. Belum. Baru mulai laku. Jadi masih boleh dikatakan masih Baru 5 tahun Pak. keluarganya. Iya, di packingnya baru 5 tahun. Oh. Tapi Ya. itu sudah boleh dikatakan makmur atau Sudah masih merata? sudah laku Pak. Sudah mulai laku. Saya sudah punya mobil Capella 1. Walaupun di Kelantan ya masih banjir terus Pak. Tiap hari kalau hujan masih banjir sekali ya. Iya. Saya dengar dulu tidak hanya kacang yang menjadi primadonanya toko, ya, tetapi juga susu. Iya, susu bubuk skim Pak ya. Tapi karena persaingannya begitu ketat, mereknya juga nggak ada yang mereknya semua pakai umum Pak. Jadi siapapun bisa pakai merek itu. Apalagi akhirnya persaingan begitu ketat, akhirnya kan dicampur macam-macam Pak. Dicampuri gula bubuk, dikasih ini bubuk. Akhirnya yang makan lama-lama juga sakit perut, akhirnya nggak laku Pak. Akhirnya semua tutup Pak, semua kukut. Repacking susu bubuk. Itu repacking Susu bubuk ya. susu bubuk sama dua kelinci sama kacang lebih duluan mana sebenarnya? Rasanya hampir bersamaan Pak ya. Hampir bersamaan. Iya. Mungkin bisa juga, mungkin susu bubuk dulu Pak. Oh, awal-awalnya mana yang lebih menghasilkan duit? Kurang lebih sama lah Pak. Sama. Saat itu kan masih gampang lah Pak. Saat itu masih gampang, nggak sesulit sekarang, nggak saingannya nggak sebanyak sekarang. Ya. Ketika itu dikasih merek apa susunya? Itu ya cap bendera, ada cap panda. Bendera kan punya Belanda Pak, Frisian Flag. Oh, iya. Semua pakai. Iya. Itu siapa yang packing itu? Ya di rumah, packing di rumah. Siapa, mama atau? Ya mama sama anak saudara saya sama beberapa orang pembantu gitu, ya. Sudah punya karyawan? Ya awalnya kan dengan pembantu Pak, terus saya panggil beberapa orang dari kampung kita dekat situ, daerah Jalan Kebalen. Pembantu rumah tangga atau? Iya, pembantu rumah tangga bisa dibantukan, ya kita nggak berani ngomong pabrik Pak, itu hanya repacking aja Pak. Iya, ya kita cari tenaga yang dari kampung
tetangga Jalan Kelantan situ. Iya, iya. Kemudian saya dengar Pak Hadi mulai menambah ilmu karena sudah melihat bahwa wah ini ada prospeknya kacang ini. Pak Hadi yang hanya lulus SMP ya. Boleh diceritakan pendidikannya sedikit, Pak? Iya, saya berhenti sekolah pada usia 14 tahun. Saat itu saya SMP kelas 3 sekolah Tionghoa. Kurang 3 bulan saya lulus, Pak. Tapi tetap saya dikasih ijazah, Pak. Ijazah lulus SMP, tapi belum pernah saya pakai. Mengapa kok berhenti? Mengapa Ya, Papa bilang sudah nggak usah sekolah dulu, tunggu buka. Nanti sekolah lagi. Oh, itu memang ditutup oleh pemerintah? Iya, pemerintah ditutup. Terus Papa bilang, sudah nggak usah sekolah dulu, tunggu buka. Saya tunggu 50 tahun lebih nggak buka-buka, Pak. Akhirnya nasib saya begini, Pak. Kalau buka, belum tentu punya pabrik. Betul. Jadi kita ini kan bukan... banyak pertimbangan. Iya, betul, Pak. Jadi kita ini kan bukan orang pinter, Pak. Jadi ya udah nekat aja, Pak. Kebetulan ya... Jadi lebih penting mana? Nekat atau pintar? Yang nekat yang masuk penjara juga banyak, Pak. Yang kasih kesaksian itu kan yang nekat-nekatnya nggak sekolah yang jadi, Pak. Tidak ada 1%, Pak. Yang 99% lebih itu yang nekat yang gagal masuk penjara, nggak ada ceritanya, nggak ada kesaksian. Saya lagi pertanyaannya, Ya. lebih penting nekat atau pintar? Lebih penting hokinya, Pak. Nah, sekarang bicara hoki. Ya. Hoki itu menempel ke setiap orang atau menempel kepada orang yang berusaha? Itu bisa dilihat kalau sudah terjadi, Pak. Kalau belum terjadi nggak bisa diomong ya, Pak, ini orang hoki apa enggak. Jadi kadang-kadang ya sudah memang nasib, Pak. Ya, nasib. Nah, supaya runtut tadi umur 14 tahun merotol sekolahnya, ya putus sekolahnya. Kemudian sama papa sudah nanti nunggu kan nanti akan buka lagi. Ternyata nggak buka-buka. Nah, 14 tahun Pak Hadi ngapain? Kebetulan saat itu papa saya dipercayai sama bos-bos jadi direktur bank Bapemil di Jalan Karet. Saya disuruh bantu. Ya saya pikir 14 tahun itu bisa apa, saya juga nggak tahu kerjanya apa saat itu, saya juga lupa. Sekarang menyebutnya OB. Iya kira-kira OB, Pak. 14 tahun bisa apa sih, Pak? Nyapu, bersih. Ya nggak sampai itu juga lah, nggak sampai nyampe bersih juga lah, Pak. Nganter-nganterin surat ya mungkin, Pak ya. Sama ikut keliling sama karyawan lain ke bank-bank gitu, jalan-jalan gitu. Main-main aja lah, Pak, main-main aja. Ya. Tapi saat itu kan bank itu kan bangkrut semua, Pak. Akhirnya bangkrut. Saya cuma 20 bulan di situ, Pak. Digaji, Pak? Saya rasa enggak, Pak. Tapi itu mungkin pinternya papa ya. Pinternya papa itu mengkader. Ya mungkin juga. Ya menunjukkan setidaknya bahwa ini loh kerja itu begini loh. Ya. Dan papa itu kan orang keuangan, Pak. Sehingga dia disiplin, Pak. Disiplin dalam administrasi, keuangan, disiplin. Saya buka toko tahun 68 itu aja punya kas harian, Pak. Tahun 68, Pak. Tahun-tahun ini aja belum tentu semua toko punya kas harian, Pak. Ya. Di situ keuangannya luar biasa, Pak. Iya, harus dicatat. Tentang toko, Pak Hadi. Ya. Bagaimana ceritanya keluarga Pak Hadi punya toko? Ya karena banknya bangkrut, nggak ada kerjaan, akhirnya beberapa teman papa akhirnya setelah banknya bangkrut, saya di training di toko Hwakyong Jalan Kapasan 168 kalau nggak salah, Pak. Nah, selama 3 bulan, Pak. Pinternya papa lagi. Ya, karena selalu mengkader. Karena saya dipersiapkan untuk buka toko di Jalan Gembong 38. Siapkan buka toko, dibantu temennya papa, toko Hwakyong namanya. Saya di training 3 bulan, Pak. Setelah 3 bulan, langsung saya disuruh buka toko. Ya sebetulnya tahun 68 saya baru usia berapa sih, Pak? Saya baru usia 16 tahun, Pak. 16 tahun? Iya. Saya masih ingat bukanya tanggal 31 Mei 68 toko saya. Toko saya namanya Toko Bintang Mas, Pak. Iya. Nah, jadi 16 tahun. Tapi ya saya punya kakak bantu saya, Pak. Supaya pemirsa mendapatkan hikmahnya, selama
Ya, mendapatkan pelajarannya dari Pak Hadi. Selama magang itu apa yang dilakukan Pak Hadi? Kalau zaman dulu kerja itu kan ya serabutan, Pak. Ya noto, display, ngangkat juga, muat juga, ikut ngangkat semua, Pak, ya seperti ya. Jadi ya setengah bantu mereka kalau ada bongkar, terutama muat ya, kalau bongkar enggak. Karena kalau bongkar barang suppliernya yang turunkan. Tapi kalau muat kita mesti bantu angkat, masukkan ke dalam mobil box. Jadi Mobil Pak Hadi box kuno. ngangkat-ngangkat? Ya biasa, Pak, nggak apa-apa. Waktu saya punya toko Bintang Mas di Gembong juga ikut ngeledek kok, Pak. Karena tokonya kan tidak di pinggir jalan, Pak, masih masuk dalam mungkin 50 meter itu kan mesti ada geledekan ya, kita mesti bantu geledek juga. Padahal Pak Hadi sebetulnya tidak melakukan itu pun boleh ya selama magang? Nggak bisa, Pak, karena semua lakukan itu, Pak. Oh, Semua karyawan ya. semua melakukan. Pak Hadi disuruh atau tidak disuruh? Ya kita mesti tahu sendiri lah, Pak. Yang teman-teman juga ngangkat semua, kita ikut aja. Ya. Ya. Dan dari situ Pak Hadi mendapatkan pelajaran. Begini caranya membuka toko, atau merunning toko. Iya, kira-kira begitu ya. Tapi sekali lagi bahwa nggak ada bisnis yang gampang, Pak. Semua perlu perjuangan. Ya. Nah, sekarang bicara tentang perjuangannya membuka toko sendiri, toko Bintang Mas. Iya. 31 Mei 68. Ya. Bagaimana ceritanya? Saya masih usia 16 ya. Tapi kakak saya yang besar juga bantu. Ya. Di lokasi itu kurang bagus, Pak. Sepi, Pak. Terus terang sepi, tapi tahun 70-an karena kita bungkus susu bubuk, 72 mulai bungkus kacang, sehingga bisnis kita lebih banyak di dua produk itu, Pak. Yang kita repacking. Tapi akhirnya susu bubuk kita berhenti, akhirnya fokusnya ke kacang garing. Karena lokasi di situ kurang strategis, sepi. Tahun 72 saya pindah di Pasar Turi, Pak. Tahun 72 saya pindah Pasar Turi, tahun 72 berarti saya baru usia 20, Ada Pak. kisahnya mengapa memilih Pasar Turi? Ya karena kebetulan teman, Pak. Investornya Pasar Turi kan teman, Pak. Teman. Boleh disebut namanya? Iya, itu kan punya Galaxy, Pak. Oh. Iya. Iya. Jadi saya ditawari, terus saya masuk sana. Terus yang di Gembong itu kita tutup. Tapi waktu saya pindah ke 72, pindah ke Pasar Turi, kakak saya yang besar, dia pamit sama saya, dia bilang saya kerja sama orang ya. Jadi saya Sendiri? ya sama kakak perempuan saya juga bantu lah. 74 ya. Maju mana Pasar Turi dengan Bintang Mas? Namanya tetap sama ya? Iya. Pasar Turi dalam 2 tahun ya nggak terlalu bagus, Pak ya, cuma retail aja. Tapi karena pertumbuhan repacking kacang garing ini yang luar biasa, yang beli juga ngantri-ngantri. Susunya sudah tidak ada? Sudah nggak ada. Akhirnya kita putusin tahun 76 kita tutup toko Bintang Mas di Pasar Turi. Kita fokus di rumah semua, fokus besarin kacang garing. Dan saya dapat mungkin tahun 80-an saya dapat rumah di sebelah. Terus tahun 80 sekian juga dapat rumah lagi di sebelah, sehingga kita bisa dapat 3 rumah berjajar untuk membesarkan repacking. Bisnisnya sudah jalan, sudah punya uang, maka tempatnya dibesarkan. Ya, beli rumah di sebelah terlalu mahal, Pak. Ya, tapi saya beli itu mahal, pasaran 12, saya beli 20, tapi sama encimnya dikasih bonus saya, Pak. Apa bonusnya? Putrinya dikasihkan saya. Wah, luar biasa. Jadi beli rumah dapat istri. bonusnya itu yang mahal. Iya. Makanya nggak perlu ditawar. Pasaran 12 juta, saya beli 20 juta, tapi dikasih bonus. Itu namanya pekgo, Pak Hadi. Iya, ngepek tonggo ya. Ngepek tonggo, iya. Mengapa Pak Hadi jatuh cinta sama gadis tetangga? Karena sederhana, Pak, dia. Dia Sederhana, ya. Kurang kasih sayang orang tua, jadi untung tetangganya masih ada sayang sama dia, Pak. Ternyata setelah married nggak sederhana, Pak. Katanya ada yang lucu ya dari Pak Hadi. Karena Pak Hadi sudah bersebelahan terus dengan rumah sebelah yang dibeli itu, maka ketika kecil pun istri Pak Hadi itu sudah Pak Hadi ketahui ya,
mulai kecil banget. Ya saya pertama kelihatan dia kan diet telanjang, Pak. Karena dia umur 1 dimandiin orang tuanya, saya sudah umur 11 di sebelahnya. Ya kan saya liatin, Pak. Jadi Pak Hadi sudah bisa menyaksikan istrinya telanjang bulat sejak bayi. Ya kebetulan saya kan sama dia beda 10 tahun ya. Makanya saya sering mendengar Pak Hadi memanggilnya Mbok Nom. Iya, tak panggil Mbok Nom supaya muda terus dia. Beliau senang atau tidak senang? Seneng, Pak, daripada dipanggil Mbok Tua, Pak. Pak Hadi kemudian mulai menyadari bahwa ilmu pengetahuan penting, manajemen penting. Karena itu mulai belajar di lembaga manajemen Jawa Timur, Pak. Jawa Timur. Kira-kira kisahnya bagaimana? Ya mungkin tahun 80-an ya diajak teman. Punya kesadaran itu? Diajak teman sebetulnya, Pak. Diajak teman ikuti di lembaga manajemen Jawa Timur, lembaga manajemen Surabaya. Berapa puluh kali saya ikuti, saya dengerin orang-orang pintar. Kita ini kan tidak sekolah, saya ini kan tidak sekolah, Pak. Akhirnya sedikit banyak kita tahu lah bagaimana paling enggak garis besarnya ngelola bisnis. Tapi sebetulnya Pak, semua orang itu kan bisa jadi leader kan karena saingannya, Pak. Selalu kalau saya dikasih angka mungkin cuma 5, Pak. Tapi kebetulan saat itu pesaing-pesaing saya angkanya cuma 3, 4 ya saya leader, Pak. Kalau dapat angka 7 itu betul-betul leader, Pak. Kalau saingannya angkanya 8, 9, Pak. Jadi bukannya saya ada kelebihan apa-apa, enggak, kebetulan aja saingannya saya itu kan. Apa manfaatnya ikut pelatihan? Banyak, Pak. Sekarang tim saya pun juga saya rajin ikuti pelatihan-pelatihan. Bahkan setelah ikut pelatihan banyak yang keluar jadi wira swasta, Pak. Hebat, Pak. Menyesal atau? Enggak apa-apa, Pak. Oh, saya kan ditanya orang ini training kalau bisa keluar gimana ya, nggak apa-apa lah biar Indonesia maju. Ikhlaskan aja, Pak. Ikhlaskan aja. Ya. Luar biasa. Iya. Mungkin lantas punya kesadaran, misalnya beriklan, kesadaran, kemudian ada pameran, kemudian masuk di TV dan karena gara-gara ikut pelatihan. Iya, betul. Kalau bilang TV saat itu belum ya, Pak. Belum ada. Ya. Tapi saya berani katakan bahwa kami Dua Kelinci ada merek kacang pertama yang beriklan, Pak. Dipasang di billboard toko, pinggir jalan, bikin tas, bikin memo, di radio, dan lain sebagainya. Saat itu skopnya ya cuma Jawa Timur aja lah, kira-kira begitu, Pak. Belum punya pabrik, kita sudah mulai sedikit-sedikit beriklan. Ya, agak nekat memang. Ikut pameran di Taman Remaja Fair, jajarnya nanti perusahaan yang gede-gede. Ikut pameran di Taman Remaja. Ya, tiap tahun itu dulu. Ya. Ya, kadang di Malang juga pernah, di mana juga kita ikuti. Ya. Jadi, maka saya katakan kita berani ngeklaim bahwa untuk kacang garing pertama yang beriklan kami, Pak. Saya dengar di pameran itu, Taman Remaja Fair itu malah mengundang Tesi sama Bambang Kentolet. Ceritanya begitu. Ya kebetulan saat itu tahun 80-an kan THR kan masih ada Sri Mulat, Pak. Ya. Jadi kita undang dia datang melalui agent. Saya masih ingat itu agent, dia bilang 30 hari 125.000. Oh, murah, sudah tidak apa-apa, datang aja. Setelah di situ dia teriak. Jadi dia lari sana lari sini, Pak, lari Sri Mulat, lari Taman Remaja Fair gitu. Setelah 2 hari kemudian, ini si agennya bilang sama saya, Pak, maaf Pak, salah Pak, ternyata itu bukan 30 hari 120.000, Pak, per hari 120.000. Saya bilang kalau per hari sudah berhenti aja, jangan diteruskan, sudah saya bayar aja, sudah 2 hari 250.000, Pak. Uang jualan saya sehari cuma dapat 50.000, Pak. Jadi ada miskomunikasi itu. Ya. Tapi saya dengar Bambang sama Tesinya sempat ke Kelantan ya? Iya, dia khawatir sekali, Pak. Dia khawatir saya nggak bayar. Dia pakai mobil yang antik itu ke tempat saya, masuk ke Kelantan, lihat saya bagaimana kerja dengan beberapa karyawan dengan ember-ember plastik besar, dengan manual semua dijidui, ditimbangi, pakai timbangan kuno. Dia lihat, dia bilang, loh,
Lah kok ngene tok jadi ngono. Dia membayangkan pabrik. Iya, dia bayangkan pabrik besar seperti tetangga kita yang waktu pameran-pameran itu Pak, perusahaan 5 besar-besar. Saya bilang nggak usah khawatir Bang, 2 hari pasti saya bayar lah, tapi jangan dilanjutkan, saya bilang gitu aja. Jadi dia khawatirnya gitu, khawatir saya nggak bayar. Akibat dari pameran, akibat dari iklan, maka permintaan semakin besar. Ya, karena ternyata akibatnya supply-nya kurang lancar, kurang lancar. Nah, itulah yang menyebabkan Pak Hadi jengkel, kemudian datang sendiri ke Pati. Ya, kira-kira gitu Pak, garis besarnya. Kemudian mencari sendiri lahan, kemudian bercita-cita untuk mendirikan pabrik. Iya, kacang garing ya. Jadi tahun berapa itu tadi? Saya beli tanah tahun 84 Pak, 1 meter 2.250 rupiah, beli 2 hektar jadi 45 juta aja. Itu tahun 84. Langsung kita bangun 15 Juli 85. Pakai uang sendiri atau pakai uang bank? Ya kalau beli tanah mungkin masih uang sendiri Pak ya. Tapi untuk lainnya kita dibantu sama bank Pak ya. Dengan jaminan tanah itu ya. Jadi kita 2 hektar langsung dipakai semua atau? Ya enggak lah, paling pakai cuma 5.000 meter Pak. Paling enggak ada saya rasa Pak. Mungkin 3.000 meter sementara tanah kosong dulu. Ya bertahap lah Pak, bertahap. Berarti keuntungannya menjadi berlipat. Kalau sebelumnya itu pulaan, sekarang membuat sendiri, boleh dikatakan begitu Pak? Enggak juga berlipat lah Pak. Paling enggak omsetnya jadi lebih banyak Pak dengan produk sendiri ya. Kira-kira begitu Pak ya. Terus menjadi besar, beli lagi tanah 3 hektar, 4 hektar. Ya, 5 hektar. Bertahap Pak. Ya. Bertahap sampai hari ini 17 hektar. Bagaimana dengan mesinnya? Ya tentu dulu manual semua Pak, mengandalkan cuaca, panas, matahari, jemur, segala macam. Sekarang sudah full inland semua Pak untuk kacang garingnya. Lantas yang punya pikiran, wah saya harus go mesin gitu, tidak boleh manual lagi, itu siapa? Pak Hadi sendiri? Ya kita sama tim yang Patil Pak, teman-teman Patil udah luar biasa Pak. Mereka kalau dikasih kebebasan untuk berkreativitas sudah jadi Pak, asal mereka normal, tidak punya kepentingan lain, pasti bisa Pak. Pada saat itu masih Pak Hadi sentris atau sudah ada profesional? Sementara itu waktu masih saya sendiri Pak, saya sendiri. Pak Hadi kok sudah pinter sekali? Enggak lah Pak, pinter apa? Angka 4 Pak, kebetulan saingannya 3 Pak. Tapi akibat tadi ya, pelatihan tadi. Bisa itu pengaruhi ya. Menjadi karena saingan saya di situ kan rata-rata lebih tua dari saya Pak. Om mencek-encek gitu Pak, lebih tua dari saya. Maaf, dia juga orang desa, orang daerah. Cara berpikir kan sempit Pak, enggak komprehensif enggak. Yang tidak perlu ada merek, jualnya curah saja gitu. 90% mereka jual curah. Iya nggak mau repot-repot Pak, maunya gampang. Karena pada zaman itu jual curah. Oh laris. Yang bukan main. Iya ngantri, yang beli tetap ngantri. Maka istilahnya kan larisnya seperti kacang garing Pak. Tapi sekarang? Larisnya seperti itu Pak, kelinci. Terus kemudian mesin-mesin. Pak Hadi beli di mana? Untuk kacang garing kita create sendiri Pak teman-teman. Dengan pengalaman 20 tahun mereka create sendiri, akhirnya jadilah proses kacang garing inland yang saya berani ngeklaim bahwa itu satu-satunya yang ada di Jadi disebut dunia. Apa? Mesin apa itu? Ya inland kacang garing Pak. Itu mesin. Jadi mulai kacang basah datang yang kotor ada tanahnya, kita cleaner, kita masukkan ke washing, kita cleaner lagi, masuk ke continuous roasting, langsung masuk ke sirkulasi dryer, semua tanpa disentuh. Begitu dryer kering langsung masuk ke, sudah tidak manusia lagi. Enggak, ada ke cleanernya, blowernya, separatornya, langsung masuk ke silo. Luar biasa mesin-mesin itu tadi. Semua bikinan tim Pati ya, tim Pati. Tim Pati luar biasa Pak. Nah yang mesin dari impor gitu ada?
Untuk dryernya aja, sirkulasi dryernya kita beli berapa unit, setelah itu kita copy untuk sirkulasi dryer. Ya. Sampai tahun berapa mengandalkan kacang garing? Maksud Bapak, oh tahun 2000-an mulai kita masuk ke kacang atom, Pak. Oh. Terus Ceritanya 2002, bagaimana? Lahirlah kacang garing. iya, karena semua dorong kita untuk masuk karena pasar cukup besar, akhirnya kita masuk tahun 2000. 2002 masuk di Pilusnya, Pak ya. 82 Pilus, Iya. kemudian berikutnya Sukro. Sukro masuk kacang atom, Pak. Oh, jadi 80 dia. Ya, itu Sukro kan brandnya, Pak. Iya, iya, iya. Tahun 2000, Pak. Tahun Ya, 2000. ya, ya. Itu kan brandnya. Jadi brand Sukro sudah 20 tahun, Pak, tidak terasa. Dan sekarang menjadi Ya, maskotnya. ya, saya rasa itu untuk kacang bersalut, Sukro sudah leader, Pak, di Indonesia leader, Pak. Leader. Iya, iya. Kemudian sehabis itu, sehabis Pilus, kemudian ada wafer-wafer. Wafer baru 10 tahun ini, Pak. Ya, wafer 10 tahun ini. Ya, ya. Yang Ada biji-bijian, Pak, itu apa? Marningnya, polong, itu ya kira-kira mungkin tahun 2005 barangkali, Pak. Ya, ya, ya. Dengan merek Dua Kelinci ya. itu Pak Hadi sendiri atau tim? Ya, tim lah, bantu teman-teman yang kasih saran ke saya. Ini pasarnya besar, Pak, dikembangkan ini ya, saya ikuti aja lah. Itu tim marketing ya yang lebih banyak atau research yang Saat itu belum ada marketing, Pak. Ya, tim riset aja, Pak, di Pati. Ya, ya. Nah, sekarang tim marketingnya sudah besar, established. Ya. Sejak kapan itu? 10 tahun ini, Pak. 10 tahun ini. Jadi dirombak total, bikin sistem, bikin aturan yang jelas. Jadi kita sudah tertata rapi, Pak, dalam 10 tahun terakhir ini, Pak. Berada di Jakarta. Di Jakarta kantor ya, untuk marketingnya di Jakarta. Direktur. Ya, ada direktur marketing di Jakarta untuk nangani seluruh Indonesia. Nah, sekarang Pak Hadi boleh diceritakan kapan Pak Hadi menarik tenaga profesional? Ya, 10 tahun yang lalu itu, Pak. 10 tahun ya? Ya, 10 tahun. ya, ya. Itu diilhami apa? Kalau Pak Hadi menyadari bahwa penting saya Iya. menarik tenaga dari luar. Ya memang nggak ada sistem, nggak ada aturan yang jelas kan juga, jadi kita juga capek, Pak. Ini masalah itu masalah. Kebetulan temen profesional, dia jadi direktur yang perusahaan yang multinasional, dia ngenalin saya gitu aja. Oh. Ya kita cobalah. Ya, ya. Saya dengar ada bekas gurunya Pak Hadi di lembaga manajemen yang juga ditarik ke sana. Iya, tapi yang narik bukan saya, Pak. Siapa itu? Yang narik itu waktu direktur operasional saya, Pak. Ya dia yang narik, Pak. Oh iya. Nah, dia yang narik, dan sekarang Pak Gatot namanya jadi direktur operasional kami di Dua Kelinci Pati. Luar biasa, Pak Gatot. Bagaimana merayunya dari seorang guru, dari seorang pengajar? Saya nggak ikut narik dia. Bukan saya yang ngajak, Pak, yang ngajak direktur yang lama, Pak. Direktur yang lama yang ngajak. Ya, direktur lama yang ngajak. Direktur yang lama itu dari dalam atau eksternal? Dia juga di lembaga itu, Pak. Oh, dia lembaga. Iya. Jadi di daun. Saya minta tolong ke lembaga itu untuk manage, itu waktu manajemen untuk perawatan mesin-mesin, Pak. Akhirnya dari lembaga itu dikirimlah direktur itu ke satu petugas ke kami. Dia lihat sama utarakan saya, Anda ini harus perlu manajer. Ini nggak ada manajernya, Pak, sudah ngawur semua itu. Ya itu mungkin tahun sebelum 2000, Pak, mungkin 96 atau 95, Pak, 95 96. Anda harus punya ada manajernya. Ya. Tolong Bapak bantu cari lah, Pak, gitu. Cari nggak dapat. Sudah, kalau memang Bapak nggak keberatan, Bapak aja yang bantu saya gitu. Dia bilang, ya saya pikir dulu. Akhirnya berapa bulan kemudian dia bilang, ya sudah nggak apa-apa, saya bantu. Gitu. Beliau keluar dari lembaga manajemen Jawa Iya. Timur Ya. menjadi Bukan Jawa Timur, Pak, lembaga manajemen Surabaya, Pak. lembaga manajemen Surabaya. Kemudian dia ke Ya.
Lalu dia ngajak Pak Gatot Pak itu. Gatot itu. Ya. Nah, Jadi bukan saya yang ngajak Pak. akhirnya Pak Gatot. Ya, ya, ya. Kalau direktur marketingnya? Yang di Jakarta? Ya. Iya, ya teman saya yang ngajak Pak. Teman saya yang kenalkan saya maksud saya Pak. Iya. Di satu perusahaan yang besar. Juga dari... Ya, 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 ya. Dia yang bikin sistem, dia nata semua. Tapi dia juga perlu banyak tim Pak, ratusan orang Pak, ratusan orang. Ratusan orang. Iya. Bahkan kalau sama SBK bisa ribuan. Marketingnya dua Ya kelinci. timnya semua, iya ya sama SBK bisa ribuan. Ya. Tetapi worth it ya. Ya kita jalani aja Pak. Ya kita jalanin aja. Yang penting mereka sudah upaya lebih optimal dan sistemnya jalan, ada lebih terkonsep gitu loh Pak. Ya. Jadi kita akan lebih mantaunya juga lebih enteng, lebih gampang gitu Pak ya. Boleh disebut sekarang menjadi pabrik kacang nomor 1 di Indonesia atau bagaimana? Saya nggak berani ngatakan gitu Pak. Saya nggak berani ngatakan gitu Pak. Tapi yang pasti T ya Pak. ya, jangan nyebut angka lah Pak. Iya. Jangan angka. Jadi kalau bicara kacang garing memang saya dari dulu pabriknya cuma satu Pak. Tapi lain orang ada yang lebih, ada sebagian mulai ditutupin juga. Banyak yang tutup Pak, banyak yang tutup. Boleh ceritakan persaingannya? Persaingan di mana-mana pasti ada Pak ya. Tapi saya nggak bicara, nggak nyebut dia kompetitor Pak. Saya nyebut dia motivator Pak. Biar semangat semua ya. Jadi persaingan itu justru menimbulkan motivasi. Iya kira-kira gitu Pak. Ya, ya. Baik sekali melihat. Iya, iya. Kalau nggak ada motivator kita juga nggak maju Pak. Ada gangguan-gangguan atau ada... Pasti Pak, sangat dahsyat Pak. Tapi jangan dibuka di sini Pak, nanti bisa ribut Pak. Sangat dahsyat Pak, luar biasa. Persaingannya. Iya luar biasa. Ya. Fair tapi atau kadang-kadang unfair. Iya kadang-kadang unfair lah Pak. Kadang-kadang unfair. Tapi dua kelinci membalas atau tidak? Enggak Pak, saya tenang aja, nggak emosional. Karena saya yakin semua akan menuai apa yang dia tabur gitu aja. Itu keyakinan saya Pak. Nggak usah Pak menghalalkan segala cara Pak. Wong kita lahir juga nggak bawa apa-apa, nanti pergi juga nggak bawa apa-apa. Biasanya kan pabrik-pabrik yang sama itu terus bikin asosiasi. Iya. Itu untuk merukunkan apa Iya. namanya? Itu dulu Pak 20 tahun yang lalu pernah bikin, tapi juga akhirnya juga nggak ada kegiatan apa-apa. Tapi dari pengalaman kita asosiasi perusahaan apapun ujung-ujungnya juga nggak efektif Pak. Paling kumpul-kumpul sama makan-makan aja Pak. Ya. Tadi sekarang bicara tentang keluarga. Tentang keluarga. Bagaimana Pak Hadi mendidik putra-putrinya untuk meneruskan perusahaan yang sudah raksasa ini? Ya enggak, jangan bilang raksasa Pak, malu saya Pak. Ya anak-anak sama anak buah kita ini kan tidak mendengarkan apa yang kita katakan Pak. Dia lebih banyak melihat apa yang kita lakukan. Jadi paling tidak kita mesti jadi teladan lah Pak. Jadi teladan untuk mereka, kita contohi teladan untuk mereka. Kalau ngomong terus percuma Pak kalau nggak kasih teladan. Kira-kira begitu Pak ya. Teladan apa yang paling Pak Hadi ingin sampaikan kepada Ya kebetulan hidup saya kan relatif bersih Pak. Jadi suami bersih itu kan sama suami bodoh kan beda tipis Pak. Kata teman saya begitu Pak. Saya dengar sering diolok-olok ya Pak Hadi ya. Iya, iya, enggak apa-apa kita Sudah tenang. punya apa saja, Ya. harusnya kan bisa melakukan apa saja. Ya itu Pak itu. Kan suami teladan sama suami bodoh beda tipis Pak. Anak-anak di sekolah kan di mana Pak? Ya kebetulan mereka ikutin paman-pamannya dulu di Kanada Pak ya. Oh. Pak Hadi punya putra berapa? Putra 1, putri 2 ya. Semuanya ke Kanada. Iya, semua Kanada. Cucu 9, istri 1.
Mbok Nom tadi. Iya, saya panggil Mbok Nom. Ya. Ngambil studinya di finance. Kebetulan enggak, Pak. Yang saya juga lupa ya, Wiwin ambilnya di komunikasi, Edwin. Irin sama itu mungkin di finance ya, saya juga sampai lupa Pak, mohon maaf Pak. Karena saya nggak sekolah jadi lupaan soal pendidikan Pak. Menurut Pak Adi, lantas sekolah itu penting atau tidak penting? Penting Pak, Penting. tapi yang kadang-kadang kan banyak orang sekolah yang nggak nyambung sama kerjaannya, nggak apa-apa, yang penting logikanya dipakai, betul ya? Bisa mengendalikan emosinya, ya toh, harus tahu mana yang benar, mana yang salah, itu aja. Mana yang jahat, mana yang hitam, mana yang putih lah, kira-kira begitu. Sekarang tiga-tiganya masuk di DK. Iya, tapi yang perempuan nggak banyak kegiatan Pak, cuma hal-hal tertentu aja, karena semua sudah profesional Pak. Ya mereka udah punya anak. Irin anaknya 4, ngurusnya anaknya 4 aja udah pusing Pak, apalagi laki semua. Ya, Edwin 3, Evelyn ya punya putri 2 ya, kira-kira gitu. Jadi yang in charge lebih banyak si Edwin ya. cowoknya ya. Ya. 2 ceweknya lebih banyak di Ya, rumah walaupun juga ikut membantu. Ya. Kalau dari segi struktur kepengurusan, siapa yang masuk di kepengurusan? Kalau di pengurusan BOD siapa masuk BOD? BOD ya Edwin masuk BOD, tapi yang cewek nggak masuk BOD, dia di staf keuangan aja. Oh, iya. Edwin sebagai direktur apa? Sekarang sebagai direktur PT Doang Kelinci, juga sebagai wakil direktur sales and marketing, Pak. Oh. Dirut tetap Adi. Iya, sebentar deh. Sebutannya dirut atau CEO? Dirut ya. Kalau saudara-saudara, Pak Adi punya berapa saudara? Saya semua 7, Pak. Saya nomor 4 ya. Nah, 7 itu masuk ke Dua Kelinci semua atau? 7 yang laki 5 Pak ya. Ya. Yang masuk di Dua Kelinci laki 4 aja Pak. Ya, 4 laki masuk di Dua Kelinci. Tapi masih masuk. Ya. Menjadi pengurus atau tidak pengurus? Ya ada 2 jadi BOD juga Pak. Ya. Yang perempuan tidak? Enggak. Nah, Pak Adi, bagaimana mengatur harmonis keluarga ini supaya tidak konflik, supaya rukun, supaya Ya pertama kita harus jadi teladan yang benar lah Pak. Hal-hal yang negatif nggak kita lakukan. Tapi sekali lagi saya kan bukan orang yang sempurna Pak. Nggak ada orang sempurna. Tentu nggak bisa sempurna semua lah Pak. Tapi kita berusaha untuk bisa berbagi lah, kira-kira begitu Pak. harmony maker tetap Pak Adi ya. Ya hanya itu aja Pak, kasih contoh aja loh, kasih contoh yang benar sehingga kita bisa didengar, karena kalau nggak kasih contoh yang benar percuma Bapak nggak didengar, suara Bapak nggak didengar. Sekarang Pak Adi sudah 68 Ya. tahun. Masih aktif 100% atau? Nggak banyak Pak untuk profesional, nggak, kecuali investasi baru harus saya tahu, semua harus saya tahu. Kalau investasi baru, ada produk baru saya harus ikut. Tapi proses lainnya saya hampir sudah nggak ikut kok Pak. Semua profesional. Edwin ya bisa mutusi, mereka pintar-pintar Pak, mereka Pak. Iya. Tapi BOD meeting masih? Tiap bulan Pak, BOD meeting Pak. Tiap bulan ya. Ini besok BOD meeting kita Pak. Di sini. Ya tapi karena kena konflik ini ya yang 2 orang BOD yang di Jakarta nggak usah hadir, nggak apa-apa. Nggak usah hadir, nggak apa-apa. Tapi pakai Zoom? Enggak, sementara enggak juga, karena kita rampingkan masalahnya, kalau perlu ya kita call aja lah. Oke. Kemudian, nah sekarang tinggal menikmati hidupnya karena sudah mendapatkan semuanya. Bagaimana Pak Hadi sama Ibu menikmati hidup? Ya sudah waktunya kita menikmati hidup Pak ya. Memang dulu kerja keras kita puluhan tahun, boleh dikatakan fokus ke kerjaan, nggak pernah mikirin menikmati hidup yang Bapak katakan. Ya 10 tahun terakhir ini mungkin ya kita banyak jalan-jalan, tapi karena kena konflik ini 2 bulan ini di rumah aja. Ya kita banyak jalan Pak, harusnya jalan terus Pak, harus jalan. Bagaimana seorang yang biasanya sibuk
jalan-jalan kemana, Ya. lihat pabrik, kemudian ada aktivitas sosial, Pak Hadi hobinya pingpong dan sebagainya. Sekarang berada di rumah, stay at home. Ya nggak apa-apa Pak, di rumah ada Mbok Nom jadi kerasan Pak. Dari pagi bangun sampai mau tidur lagi, Ya. apa saja kegiatan. Tapi sebenarnya nggak ada kompet pun saya juga nggak terlalu sibuk tuh Pak. Banyak di profesional semua yang ngelola. Saya kalau nggak kompet pun juga tiap pagi pingpong, jam 9 baru di kantor, atau kadang-kadang setengah 10. Paling-paling jam 1, jam 2 kalau nggak ada kerjaan juga pulang Pak, tidur siang, sore jalan-jalan sama istri, sama anak-anak cucu gitu Pak. Saya nggak terlalu banyak, untuk operasional saya nggak banyak ikut Pak. Iya. Mengapa yang disukai pingpong bukan golf? Ya kebetulan aja Pak. Kebetulan mungkin itu 15 tahun yang lalu diajak temen, terus ya sudahlah daripada nggak pernah olahraga Pak. Terus terang Tapi Pak, tetap golf. nggak pernah Pak. Golf. Pernah driving sekali aja, nggak pernah golf. Saya ini terus terang fokus di kerjaan Pak, hampir sampai umur 50 itu saya nggak pernah olahraga, sama sekali nggak pernah olahraga saya Pak. Umur 50 sekian baru mulai belajar Fokus kerjaan. pekerjaan. Iya. Jadi boleh dikatakan Pak Hadi tadi memulai kerja umur 14 tahun Ya, sampai 50 tahun. sekian ya, nggak pernah olahraga. Nggak pernah olahraga. Iya. Karena fokus pekerjaan. Iya, 50 sekian baru mulai pingpong. Iya. Jadi main pingpong ini, olahraga pingpong barusan kira-kira 15 tahunan mungkin. Itulah mungkin yang menyebabkan Pak Hadi sukses ya. Karena Ya, fokusnya luar nggak biasa. tahu juga ya, nasib juga Pak. Jadi apa yang disarankan Pak Hadi kalau seseorang ingin sukses? Saya kalau orang tanya itu pertanyaan sudah klasik Pak. Saya jawabnya begini, Bapak ke toko buku, banyak Pak buku yang bagaimana sukses itu, ada 20 judul yang beda-beda tapi isinya kurang lebih sama Pak. Ya, rajin, kerja keras, hemat, berani, bla 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 bla, macam-macam lah. Bapak ikuti semua itu Pak, petunjuk buku itu Pak. Iya. Belum tentu sukses Pak. Saya jamin belum tentu sukses. Tapi kalau Bapak nggak ikuti semua arahan buku itu tadi itu, saya jamin hancur Pak. Jadi tetap saja lebih bagus baca dari Pak. Baca, diikutin. Ya, sisanya urusan Tuhan Pak. urusan nasib. Kalau ada anak muda yang berusaha mengikuti langkahnya Pak Hadi menjadi seorang pengusaha, Ya. apa step-step yang disarankan oleh Pak Hadi? Saya nggak pernah dikasih saran Pak. Mohon maaf Pak. Ke toko buku banyak Pak. Tapi yang saya aneh juga orang-orang berapa manajer saya keluar, berapa direktur, ada satu direktur saya keluar, ada senior manajer saya keluar. Itu semua sekarang wira swasta Pak. Mungkin terlalu banyak saya ikutkan training Pak. Harus punya target, harus punya mimpi, akhirnya dia keluar dari wira swasta Pak. Ya saya doain mereka sukses semua lah Pak. Tapi benar sukses. Ya alhamdulillah saya dengar juga oke semua lah Pak. Ya oke semua lah Pak. Ya. Jadi happy ya? Ikut happy Pak itu kepuasannya nggak bisa dinilai Pak. Saya rasa itu Pak. Terus kok akhirnya punya properti seperti hotel, ya, kemudian beberapa properti yang lain, gitu. Apa diversifikasinya juga mau melebar ke sana, Pak? Iya sedikit lah Pak. Tapi sekali lagi nggak semudah itu Pak ya. Ya kita kebetulan diajak teman kongsi ya kita ikut lah gitu. Nggak semudah itu Pak. Apalagi sudah saat-saat ini memang kemarin 10 tahun yang lalu mungkin 5 tahun yang lalu masih booming ya properti, tapi sekarang 5 tahun terakhir ini kan sudah hancur semua Pak, nggak bisa, mau jual juga susah. Ya, nggak semua bisnis itu nggak semua semudah itu Pak, semua perlu perjuangan panjang, semua ada sejarahnya, dan mereka yang lihat itu kan belum tahu bagaimana saat kita berdarah berkeringatnya itu. Ya, tapi yang penting semangat lah, tetap semangat. Semua harus tetap semangat. Ya. Indonesia dinilai sebagai negara yang sangat rendah angka entrepreneurship-nya. Ya betul. Kita mungkin menurut entrepreneurship data box ya, itu cuma 1,5% dari Ya. jumlah penduduk. Ya.
Singapura 7%, Ya. Malaysia 5%, Ya. Thailand 3%, Ya. Amerika 12%, Jepang 11%. Mau hafal Pak Ali ya. Nah, sarannya Pak Hadi apa? Ya, saya sependapat sama Pak Ali, makin banyak entrepreneurship makin bagus untuk Indonesia. Namun itu tergantung mereka Pak ya, bagaimana berani nggak untuk mulai bisnis sendiri ya. Kita terus terang juga nggak berani kasih saran yang bagaimana. Tapi sekali lagi memang ini perlu suatu tekad, harus ulet dan lain sebagainya Pak. Untuk jadi wira swasta kan begitu Pak. Ya. Mohon maaf Pak Hadi, ini tidak menyinggung tentang ras, Ya. tetapi menurut perasaan saya, ras Tionghoa ini kenapa kok lebih ulet, lebih gigih, Ya. lebih persisten, lebih ngotot. Itu pendapat Pak Ali ya. Tadi apa? Ya mungkin karena di leluhur kita mungkin ya karena miskin sekali ya. Miskin sekali. Sehingga mereka lebih gigih. Apalagi kalau mereka yang kesini itu sebagai minoritas kan juga harus ada prepare yang lebih lah Pak. Karena bagaimanapun kan kadang-kadang minoritas kan dapat tekanan-tekanan. Tapi ya beberapa tahun terakhir ini sudah lebih baik lah Pak daripada dulu-dulu Pak. Saya rasa begitu Pak. Tapi ngomong-ngomong di tempat saya di Pati ribuan orang nggak ada satupun yang loh Pak, yang dari Chinese Pak. Woi, Satu pun nggak ada. pekerjanya atau profesionalnya atau Di Pati semua nggak ada, yang profesional semua. iya, iya. Pati memang ke sana. Iya. Satu pun nggak ada. Berarti saya diskriminasi tuh Pak. Itu termasuk diskriminasi tuh Pak. Ada berapa ribu? Ya lebih dari 5.000 lah di Pati. Ada 5.000. Lebih dari 5.000 ya. Lebih dari 5.000 pribumi semua. Iya ya di Pati Pak ya. Tidak pernah ada gangguan apa Pak? Demo-demo gitu. Nggak ada Pak, nggak ada. Saya Tenang, dengar tenang. pabriknya Pak Hadi ini dikatakan pabrik ini juga biru jodoh. Iya, kami kebetulan ya kalau ada banyak memang mereka dapat jodoh di Dua Kelinci. Kami pun juga nggak melarang mereka. Yang penting single sama single. Dan mereka setelah jadi suami istri pun mungkin ada berapa pasang, ratusan pasang mungkin saya nggak tahu. Yang penting mereka tidak di satu divisi. Kita tetap pertahankan untuk jadi karyawan kami. Walaupun saya dengar ada perusahaan yang nggak boleh ya, tapi di kami nggak apa-apa. Ya memang kita ini kan di desa Pak, jadi ada yang mertuanya, iparnya, sepupu dan sebagainya. Kadang-kadang serumah itu bisa karyawan ada 3-4 orang yang kerja di kami Pak ya. Plus minusnya apa Pak Hadi? Lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya kalau Saya belum merasakan ada negatifnya Pak. oh semuanya Iya, iya. malah positif ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin semangat ya berangkatnya bareng-bareng suami istri ke kantor. Iya, iya. Ya betul Pak. CSR-nya apa Pak? Saya lihat di sana ada lapangan pingpong, ada anak-anak kecil pingpong. Ya nggak terlalu banyak juga lah Pak. Sebetulnya kita yang penting lingkungan kita jaga lah ya. Warga di desa sebelah di belakang kita bikinkan beberapa sumur bor, kita bikinkan saluran semua pipa-pipa sampai ke rumah masing-masing ya. Ya untuk umum lah, bukan pribadi ya tentu ya. Perbaikin sekolahan, perbaikin musola. Kemarin juga baru yang ada desa di seberang kami juga membangun TPQ ya Pak ya. Ya kita dukung itu aja lah Pak. Ya. Kalau anak-anak pingpong di lantai 3 itu? Ya itu ada mungkin 15 anak atau berapa ya untuk kita bikin klub pingpong. Jadi anak-anak di sekitaran pabrik ya kita kasih 3 pelatih. Kalau ada tanding
di luar kota atau di mana kita kirim gitu aja lah Pak. Ada ketinggalan satu Pak Hadi. Kok Pak Hadi berani mengambil Real Madrid? Ceritanya bagaimana? Oh. Ya itu cuma apa itu Edwin Pak ya, putra saya yang dia yang proses. Karena punya ide, kalau ya Edwin ya. Karena saya rasa untuk image dapat lah Pak. Dengan adanya kita sponsorship Real Madrid, kita dapat image yang luar biasa. Tidak terbayang mahalnya Pak. Ya itu kan persepsi orang Pak. Mahal murah kan relatif Pak. Tapi yang pasti persepsinya mahal Pak. Ya persepsinya mahal dan kita dapat image itu sangat dapat kita, sangat dapat. Ya. Saya dengar gara-gara itu sampai Uniqlo ada. Iya kira-kira kalau nggak salah gara-gara itu Pak. Gara-gara ikut jadi sponsorship yang ini apa itu Real Madrid. Akhirnya Uniqlo 4-5 tahun yang lalu kontak kami mau izin untuk brand Dua Kelinci sama brand DK mau dipakai untuk produk dia, untuk t-shirt. Ya kita sangat senang sekali, tapi desainnya dari mereka semua Pak. Tapi itu jual cuma seasoning Pak, seasonal. 3 bulan udah selesai itu, nggak selamanya Pak itu. Dan mereka ada milih berapa brand di Indonesia, 3 brand di Indonesia kalau nggak salah, ya salah satu kami yang dipilih. Ya. Kalau nggak salah Real Madrid ini dilanjut ya Pak? Iya, kemarin 4 tahun terus berhenti 4 tahun, kita lanjut lagi 4 tahun. Ya. Kenapa kok dilanjutkan? Ya, saya katakan tadi bahwa image-nya dapat Pak. Kita dapat image bagus. Kenapa bukan MU, kenapa bukan Liverpool, kenapa Real Madrid? Sebetulnya awalnya dulu MU yang nawarin Pak. Mereka yang nawarin, setelah kita mau ternyata mereka yang mundur Pak. Mungkin mereka tidak tahu gimana lah saya mundur. Akhirnya agentnya sudah Madrid aja, akhirnya Madrid gitu ya, nggak masalah Pak. Mengapa tidak Persebaya Pak? Persebaya belum nawarin saya Pak. Sudah diambil teman saya Pak, saya nggak berani Pak. Oh, ya? Iya teman kita juga. Ya? Iya teman kita, jangan diganggu Pak. Dia jauh lebih besar dari saya Pak. 10 kalinya saya Pak ya. Kalau Ibu saya lihat kok seneng di ini ya, bisnis kuliner. Sebenarnya kalau saya mau jujur dia nggak ngerti bisnis Pak. Cuma hobi aja Pak. Jadi dia hobi aja. Boleh nggak hobi yang jadi bisnis? Masih belum menghasilkan Pak. Masih belum menghasilkan. Jadi warung Pati itu belum menghasilkan? Ya itu sekarang waktu Pati kan akhirnya jadi satu sama DK Hotel Pak. Setelah kita brand kita sendiri DK Hotel, akhirnya warung Pati masuk ke DK Hotel. Oh oke. Masih belum menguntungkan Pak. Tidak ada bisnis. Tapi DK Hotelnya juga? Belum juga Pak, belum juga Pak. Semua perlu perjuangan Pak. Nggak ada jalan pintas menuju sukses kata orang. Kapok atau bikin lagi? Enggak. Kalau untuk itu nggak usah bikin lagi dulu Pak. Lebih baik besarin Dua Kelinci aja Pak. Untuk jadi hotelnya tidak? Kita nggak akan kembangin karena kita juga ada kongsi sama beberapa orang, ternyata juga nggak semudah itu. Dapat nama tapi nggak dapat uang Pak. Ya, tapi lebih baik kita besarin Dua Kelinci. Maka dapat itu, namun pertanyaannya adalah berkongsinya itu sulit atau tidak? Enggak, kongsi nggak masalah Pak. Kongsi nggak masalah. Tapi bisnisnya saja ya? Iya, nggak semudah itu Pak. Iya. Lebih bagus mengembangkan Dua Kelinci. Iya, lebih baik fokus saja. Dan tahun ini kita banyak produk baru Pak. Varian baru, produk baru. Lebih baik fokus ke situ aja. Ya. Termasuk kuaci. Ya, kuaci sama puff ini Pak. Usagi puff ini kan, mesin puff ini saya boleh katakan mungkin saya pertama di Indonesia Pak. Dan puff ini kan, yang mana, Pak? Ini usagi puff itu. Ya. Yang ini Pak. Ya, nanti ini kan bisa, ini kan gandum Pak. Ini puff gandum, nanti kita bisa puff macam-macam Pak. Bisa puff jagung, bisa puff beras, ketan, macam-macam bisa Pak. Kita akan kembangkan sekarang ini kan orang punya berkesadaran gizi Pak. Ya. Gizi. Nah, gandum itu kan dinilai positif. Betul. Diterima pasar atau tidak? Bisa Pak, tapi perlu edukasi nih Pak, masih perlu karena belum umum Pak. Ini barang ini belum umum Pak. Jadi masih perlu waktu Pak. Semua perlu perjuangan.
Kita sabar aja, Pak. Termasuk ini bunga matahari ini, Iya, ini juga dinilai sangat bergizi, sangat bagus. betul. Ya. Kata orang bagus untuk apa? Postat. Iya, ini susu ini bagus sekali. Ya, nanti akan keluar varian yang lain, Pak. Setelah Lebaran ada varian lain. Ya. Tidak ke almond, Pak? Belum. Belum ya? Iya. Mahal sekali Pak almond ya, kelasnya atas ya. Ya, high class betul. Pak Hadi, terima kasih banyak. Sama-sama. Makasih. Kabar gembira, demikian wawancara belak-belakan dengan bos, kemudian juga founder, kemudian harmoni maker dari PT 2 Kelinci. Sampai jumpa.